Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim lain dua kali, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah. Satu hadis yang nomornya adalah 2963, riwayatnya sudah jelas dari Ibnu Majah. Kitabnya ada, namanya kitab Qirad, pinjam meminjam. Keutamaan meminjam adalah bahagian daripada perekonomian. Di zaman sekarang ada gadai, ya, ada perusahaan BUMN, perusahaan negara, perusahaan swasta. Ada sistem viral marketingnya. Ya, sistemnya dari mana? Ya dari mana lagi lah, dari Yahudi, dari Nasrani, oleh orang Islam dipakai, misalkan untuk jual beli rokok, produk kan, kosmetik, dengan sistemnya viral marketing. Ada yang berhasil sukses, lalu dipandang oleh orang-orangnya menjadi orang yang suksesnya di dunia itu mah, karena pandangan masyarakat bukan pandangan Allah. Allah berbeda dengan makhluknya. Orang sukses berkata dengan keyakinannya duniawi, bukan akhirat. Contohnya Nabi berkata dunia adalah seperti bangkai anak kambing, dijual nggak ada yang beli, dimakan orang jijik karena matinya juga baru kemarin. Itu di zaman Nabi loh. Ini apalagi agama Islam dijual dengan harga yang seenaknya perut, tanpa petunjuk dari Allah, maka Allah pasti murka kepada makhluk manusia yang Jibril adalah kekasihnya juga. Kekasih Allah adalah Jibril, Mikail. Mereka enteng melihat manusia-manusia di zaman sekarang ini. Jadi satu post yang sudah saya postkannya terlampirnya bulan 16 Desember tahun 2020 menjadi short URL atau masih panjang. URL postingan ada kode
dikodekan karena dia waktu yang Qurannya ada di situ, ada Quran suratnya surat apa ya, suratnya Al-An'am, tapi saya nggak bisa membacanya langsung karena saya nggak hafal, jadi harus dilatih dulu ya perangkatnya harus dilatih ucapannya, takut salah. Walaupun salah juga sih nggak apa-apa, tapi saya ada dikondisikannya berada di ruang tempat usaha yang dari sejak aku masih kecil sampai aku sudah besar tak ada kecekcecan, tidak ada kesuksesan melainkan apa, yaitulah Allah memberikan petunjuk pituduh nak kanggo jalmi sadayana. Tuh lihatlah dadan mah enggak akhirat aja ya Allah. Akhirat itu ada 50.000 tahun, dunia hanya 100 tahun. Akal saya langsung memilih susu, memilih madu. Yang milih racun siapa ya? Ya nggak tahu. Karena di balik apa yang engkau lakukan, hai manusia, ada sesuatu yang agama itu mustahil dikalahkan oleh orang-orang zaman manapun. Raja Fir'aun bisa membangun piramida, bisa membangun bangunan dengan akal orang di zaman sekarang rada ngahuleng. Bikin piramid pakai naonnya, ilmu pengetahuannya berbeda karena corak zamannya juga berbeda. Di zaman sekarang corak zamannya berbeda, membangun bangunan setinggi apapun bisa karena ada ilmu pengetahuan dari Allah juga. Itu ada orang-orangnya yang segala ahli, sampai membangun jembatan, membangun masjid, membangun infrastruktur mudah. Allah Maha Pelaksana. Orang arsitek berkata, saya akan membangun rumah model zaman sekarang yang singkat, yang mini deh, sesuai dengan apa adanya. Bisa. Maka Allah adalah Maha Pelaksana, itu tauhid. Allah Maha Perencana berarti Anda ikut kepada Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu tauhidnya. Di samping ilmu agama ada ilmu karena sekolah. Anda sekolahnya di mana? Jurusannya, saya jurusannya bidan. Kok bisa membangun jembatan? Ya, saya juga bisa membangun infrastruktur. Tapi lulusannya bidannya, ya bidan. Orang akan kagum, kok bisa jurusan bidan? Iya. Anda percaya atau tidak ya? Itu hasilnya bangunan-bangunan. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Salat saja ada kata tiang. Tiang pundi, tiang listrik, tiang pancang. Bangunan dengan adanya tiang dari beton, pasti di dalamnya ada baja besi dengan bahan-bahan yang sudah teruji oleh penelitian ahli-ahli pakar.
lalu diterbangkan kepada masyarakat. Kapal-kapal yang canggih, yang paling besar Boeing, hasil daripada masa zaman yang sudah lalu, Pak. Nggak mungkin orang sekejap bisa menciptakan pesawat terbang, karena di zaman dulu itu ada penemuannya adalah dari berbagai macam ilmu, bukan ilmu goib, tetapi ilmu dari manusianya. Lantas orang di zaman sekarang menciptakan ilmu tentang ekonomi, tentu tidak akan ada latar belakangnya, histori tentang masa lampau mengenai keadaannya di zaman sekarang, bahwa orang meminjam adalah anjing. Berarti yang memberi pinjaman adalah setan kalau begitu. Karena ditekannya oleh perkataan-perkataan yang mendustakan agama. Padahal hadisnya jelas bahwa yang namanya pinjam meminjam itu adalah hukumnya sedekah. Kan sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan. Dek, sila kedua apa? Bunyi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat menjadi saksi itu, si bapak itu kenapa kok nangis? Pak sini pak, bapak kenapa dibentak? Sama siapa? Sama anak muda yang itu tuh. Dasar kolot tuh uyahan cina, ditagih nya engke wae, carekan weh, sampai ke nangis. Bapak nangis kenapa? Jadi bapak itu menangisnya karena bukan dibentak, tetapi keadaannya bahwa yang dia baca di dalam agama Islam terbuktinya sudah menyimpang jauh. Berarti bapak itu menangisnya karena mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da soalna ari geus kolot mah kuat jiwana. Lainna teu daek ngalawan ka jelema eta. Karena yang namanya muslim dan muslimat, sesama muslim, saling bunuh-membunuh itu keduanya neraka, Pak. Bukan keduanya surga. Mustahil. Jadi saya berpindah dari ruang bawah ke ruang atas di studio, Pak. Saya bicara karena urgent sifatnya. Hoyong nyarios kepada Anda sebagai orang yang mengaku muslim dan muslimat, apakah Anda menyadari itu? Inna a'thainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi ayat-ayat yang dibaca keluar dari lidahnya orang-orang yang mengaku beragama Islam, muslim, debt kolektornya sama, sholatnya di masjid berjejer dengan dinas-dinas kesehatan, semuanya sama di hadapan Allah. Apakah otaknya tidak merewind apa yang sudah dilakukan? Nggak tahu ya. Jadi Islam menjadi aneh, asing, panas membara adalah kebenaran dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Telah diutus para nabi, para rasul untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan sistem viral marketing. Tetapi di situ ada perintah bagi kaum mukmin. Siklaraskeun atuh sistemna kumahanya.
supados raos katampina ada jual ada beli, nggak ada yang samar, terbuka aja. Kalau rugi kalau untung ruginya berapa, lu untung berapa, nanti ada kadar di situ. Kadarnya adalah menerima, sama-sama menerima. Atas abi mah 1 juta biasa lah, amanya kan sekali kang biasa 1 juta biasa. Nyata suatu kerelaan, sebetulnya kerelaan itu akhlak. Padahal menteri-menteri beragama Islam, Departemen Agama beragama Islam, mereka lulusan sarjananya adalah ada di antaranya dari universitas yang mengatasnamakan nama wali Allah. Tapi apakah mereka itu lurus? Kadang bengkok. Jadi siapa yang meluruskan atuh? Imam. Imamnya siapa? Al-Quran, bukan makhluk. Al-Quran adalah imam tapi bukan makhluk. Jadi yang dihadapi oleh saya pribadi itu adalah memang demikian keji. Orang rame-rame ke Mitra Sari foto, kan persepsinya konsumen. Masa saya diam saja, Pak? Tentang rokok herbal, tentang apapun, ada selalu kezaliman yang aku gak bisa melawan. Nu ngalawanna saha atulah bios ka Gusti we lah nu ngalawan. Sulit sekali. Aku gak kenal dengan siapa itu yang punya. Di atasnya adalah seorang wali atau apa. Jadi ungkapan saya ini adalah penting buat diri saya sendiri karena saya gak mau capek diem. Capek hati. Saya punya teman, Kang. Tapi dia itu temannya teman kuliah, dia sektornya adalah fotografi. Sama kayak bapak saya. Tetapi dunia saya berbeda. Ada baik, ada buruknya, tetapi kenyataannya adalah bahwasanya selalu ada yang terpuruk di situ. Nggak bisa dibantu oleh siapapun, termasuk Fuji Modern Photo, Fuji Film Image Service itu adalah bangke kayaknya. Dan nggak ada perhatian dari orang Jepang. Harakiri memarane keturunan Anda lenyap. Mengapa sih bisa begitu manusia sesama manusia padahal global? Ya itulah kenyataan realita yang pahit, Kang. Membangun jembatan mudah, membangun fisik, membangun infrastruktur mudah, itu kan dimudahkannya oleh Allah. Tapi kalau membangun manusianya itu sulit. Bila mana tidak ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, maka zaman jahiliyah abad modern ini adalah kita rasakan. Tetapi ada juga yang merasakannya jika naon dunia mah da urang beunghar Urang baheula geus ka luar negeri 3 tahun, ku urang disimpen ditabungkeun. Jang pakaian sorangan we. Kewe di akhirat mah gampang lah. Itu dari mana coba pikiran seperti itu? Allah dilenyapkan oleh keyakinannya. Maka apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allahu a'lam. Jadi memperbaiki tentunya wajib adanya jemaah. Makanya di dalam hadis ada al-jemaah. Golongan al-jemaah itu golongan apa? Atau golongan yang memperbaiki, tapi benar memperbaikinya berdasarkan naun atau Al-Quran dan As-Sunnah bagi muslim-muslimat, bagi orang yang beragama Islam. Coba Anda bandingkan orang yang punya uang 10 juta ditabungkan, lalu Anda teliti orang yang gak punya tabungan. Lihat saja wajahnya apakah sama atau tidak.
begitu ya. Pasti tidak sama, karena orang yang punya uang 10 juta pikirannya pasti bagaimana caranya 10 juta itu tetap harusnya bertambah. Sedangkan orang yang tidak punya duit, tak punya tabungan, bagaimana caranya agar saya punya tabungan? Kabang. Berarti kan dia harus punya duit untuk ke bank, padahal bank itu kan sifat fungsinya adalah menyimpan. Ada keuntungannya dari mana bang? Duka teuing poho deui sama ilmu SMP baheula. Jadi nggak ngerti saya itu apakah ekonomi kita rodanya akan kemana. Ternyata ekonomi kita itu rodanya kepada sesuatu yang dinamakan apa? Hayali kan. Berpedomannya kepada siapa atuh? Takutnya kepada ramalan, bukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kepada ramalan-ramalan. Kelak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara yang paling bangkrut. Bisa saja toh. Contohnya kan ada Yunani. Oh, nggak mungkin Kang. Negara Indonesia itu presidennya edan-edan. Oh gitu. Ya kalau saya sih ya mudah-mudahan insya Allah gitunya. Masya Allah, tapi kan mereka itu kan manusia bukan malaikat. Allah kitu wae di pikiran jang tos we calik. Cangkel calik mah. Jadi orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, lebih baik daripada orang yang, dan seterusnya. Orang yang berdiri, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Karena di zaman Nabi itu orang berkendaraannya dengan hewan ya. Sekarang berkendaraannya dengan pesawat jet. Wah, berapa lu harga tiketnya? Rahasia. Iya. Lu udah pernah naik pesawat belum? Udah. Ketika haji. Oh gitu ya. Iya. Terus kenapa lu di mari? Enggak, saya enggak makan lemari. Oh bukan gitu bang. Abang tahu gue, lu dan gue, kalau lu mati gue tahlilan. Bahasanya Betawi. Dari mana saya tahu bahasa Betawi? Dari TV, dari teman yang orang Jakarta. Kadang-kadang begitu lagaknya, orang Bali lagaknya seperti itu. Senang saya lihat mendengarnya. Jadi tentunya bahwa alam semesta ini ada yang mengatur ya, ada. Mana yang mengaturnya? Suruh kemari. Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Jadi melihat memandang orang-orang dengan sistem informasi tak apa-apa biar. Tetapi kan agama hanya menasihati hati-hati dengan gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa kayak foto juga gambar bernyawa. Lu bakar sih semua foto-foto album Allah sama rumahnya, bakar saja. Oh jangan, bahaya itu ya. Satu aja lu bakar aja, satu foto aja, apa kalau kebakaran jenggot? Kagak. Tuh lihat, gue bakar tuh foto gue nggak kepanasan. Awas tangan Allah. Hati-hati nanti ada asapnya kalau banyak foto dibakar kertas, nanti orang-orang lihat itu ada asap dari mana. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan
anugerah kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, banyak Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari banyak beragam bahasa-bahasa yang berbeda. Orang Padang berbicara dengan orang Portugis, orang Sumatera berbicara dengan orang luar negeri, sulit. Ini ada alatnya dari Jepang, bisa menerjemahkan, ya alhamdulillah. Jadi mohon maaf, saya bukan menghina negara-negara, karena saya ada histori tentang masa lalu, nggak bisa lupa. Ketika jayanya fotografi, saya selalu keliling hotel-hotel untuk diundang, karena diundang. Kalau tidak diundang mah ngapain, nanti malu. Kalau diundang ya datang begitu ya. Memotret model, seneng. Lu kameranya apaan? Pocket. Ini Nikonnya gede banget. Nggak usah minder, karena seorang model itu ya apabila melihat hasilnya, bukan melihat kameranya atau melihat kameranya. Jadi tentunya bahwa sifat spontan adalah bisa baik, bisa ngaco ya. Namun pada awal dan pada akhirnya bahwa pertemuan kita ada di mana hanya dalam pikiran, bahwa sabda Ali radhiyallahu an, bahwa kelak suatu zaman nanti Islam hanya ada dalam pikiran adalah kebenaran, bukan kedustaan. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Sodakta ya Rasulullah, sodakta ya Ali. Jadi meyakinkan kepada diri kita bahwa mereka sahabat-sahabat utama Nabi Muhammad adalah orang-orang yang meneruskan. Karena bila bergantung kepada Nabi Muhammad kan sudah wafat. Ruhnya di mana ya? Itu kan gaib. Akhirul kalam, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, neng. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara-saudara sekalian, agar jangan sampai kita menjadi orang yang kalah dengan setan. Karena musuh kita adalah tentunya ada di dalam diri kita, ada setan, ada nafsu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.